Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razikin, NIM 19046046498 dari kelas 2019C. Di sini saya dari jurusan Pendidikan Olahraga, program studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Olahraga, Universitas Negeri Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sarana dan prasarana dalam cabang olahraga sepak bola. Berikut cuplikannya. Baik, untuk yang pertama adalah sarana. Sarana adalah perlengkapan atau alat-alat yang bisa dipindahkan untuk mencapai tujuan serta mengarah pada benda-benda yang bergerak dan mudah dipindahkan. Berikut contoh sarana dalam cabang olahraga sepak bola. Yang pertama adalah bola. Bola merupakan benda yang sangat penting yang terbuat dari kulit sintesis yang memiliki ukuran kelilingnya 68 sampai 71 cm dengan ukurannya 5 dan memiliki diameter 21 sampai 22,5 cm dengan berat 410 sampai 450 gram. Bola memiliki tekanan udara sebesar 0,60 sampai 1,1 atm dan memiliki daya pantul 120 sampai 180 cm. Yang kedua adalah jersey atau baju tim. Jersey ialah berguna untuk membedakan dari kedua tim ketika pada saat bermain sampai hingga selesai. Dan terdapat juga nomor punggung untuk mengetahui nama dan siapa yang keluar atau masuk, serta terdapat juga nomor punggung, sponsor, logo, dan nama pemain. Yang ketiga adalah sepatu. Sepatu dalam bermain sepak bola digunakan untuk melindungi kaki dari cedera, yang terbuat dari kulit, kain, serta tekstil. Untuk ukurannya tergantung dari setiap pemain. Kemudian untuk bagian beach atau pool terdapat 3 jenis bentuk. Yang pertama adalah SG. Bahan yang digunakan adalah dari aluminium atau besi dan dipakai di tempat tanah yang lembut. Yang kedua adalah FG. Bahan yang digunakan adalah dari plastik dan digunakan di tempat yang sedang. Yang ketiga adalah HG. Bahan yang digunakan adalah rubber dan dipakai di tempat yang keras. Yang keempat adalah deker. Deker merupakan sarana yang wajib harus dimiliki dari setiap pemain, guna untuk melindungi tulang kering dari benturan lawan. Bahan yang digunakan ialah memakai plastik serta belakangnya dilapisi oleh spons. Yang kelima adalah rompi. Rompi merupakan pakaian yang digunakan saat melakukan latihan, yang terbuat dari kain dengan tidak mempunyai lengan serta terdapat logo dari pembuat rompi tersebut, misalnya berupa logo Nike, Puma, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah peluit. Peluit berguna untuk mengatur jalannya pertandingan yang dibawa oleh wasit dan juga sebagai tanda berakhirnya suatu pertandingan. Selain itu, juga bisa digunakan sebagai tanda offset atau sedang terjadinya pelanggaran. Yang ketujuh adalah kun. Kun sangat penting saat kita melakukan latihan, guna untuk meningkatkan skill dari para pemain. Ukuran kun memiliki diameter 17,5 cm dengan tinggi 4,5 cm. Yang kedelapan ialah alat kelincahan atau leader. Merupakan alat untuk melatih kecepatan serta melatih kelincahan para pemain, yang memiliki panjang 6 meter dengan 12 session dan panjang 10 meter dengan 20 session yang terbuat dari PVC. Yang kesembilan ialah hurdle. Alat ini digunakan untuk melatih kekuatan otot kaki di setiap pemain. Untuk panjangnya ialah 46 cm serta
tinggi 38 cm. Yang ke-10 ialah ban kapten. Ban kapten ini digunakan untuk dipakai pada saat permainan dimulai dan dipakai oleh perwakilan dari setiap timnya, yang terbuat dari karet dengan ukuran 33 kali 7 cm. Yang ke-11 ialah sarung tangan kiper. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dan untuk mempermudah menghentikan bola supaya tidak licin. Untuk bahan yang digunakan ialah menggunakan karet karena agak bersifat lengket dan lebih mudah untuk menangkap bola. Untuk yang ke-12 ialah kaos kaki. Wajib bagi setiap pemain dan diwajibkan memakai kaos kaki yang panjang. Untuk bahan yang digunakan ialah menggunakan kain. Untuk yang ke-13 ialah bendera hakim garis yang digunakan untuk membantu wasit ketika pemain melakukan pelanggaran, offset, serta bola keluar dari lapangan. Untuk panjang bendera ialah 47 cm, lebarnya 37 cm. Untuk panjang tongkat ialah 50 cm dan diameter pegangan ialah 27 mm dan panjang pegangan ialah 11 cm serta berat 156 gram. Untuk yang ke-14 ialah papan pengganti. Papan ini berguna untuk mengganti para pemain yang mendapat instruksi dari pelatih dengan memberi angka yang mau dikeluarkan dan dimasukkan. Papan pengganti ini berukuran dengan panjang 600 mm dan lebar 300 mm. Untuk selanjutnya yang ke-15 ialah tandu medis. Tandu medis ini berguna ketika pemain mengalami cedera yang dibawa oleh 2 orang petugas medis. Baik, untuk yang ke-16 ialah kotak medis. Kotak medis sangat perlu dalam hal apapun, apalagi untuk permainan sepak bola. Sangat penting digunakan untuk pertolongan pertama ketika pemain mengalami cedera. Tempat ini pasti berisikan obat-obatan dan lain sebagainya. Untuk yang ke-17 ialah kartu merah dan kuning. Kartu ini dipegang oleh pemimpin pertandingan atau wasit yang digunakan ketika pemain maupun pelatih melanggar. Untuk kartu warna kuning tanda sebagai pelanggaran ringan atau peringatan, sedangkan kartu warna merah adalah sebagai tanda jika pemain melanggar pelanggaran keras dan dikeluarkan. Selanjutnya yang 18 ialah buku catatan wasit. Buku ini digunakan untuk mencatat nama-nama yang melakukan pelanggaran ketika bermain. Untuk selanjutnya ialah prasarana. Prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menunjang terselenggaranya proses kegiatan baik berupa lapangan dan lain-lain. Contoh prasarana dalam cabang olahraga sepak bola sebagai berikut. Lapangan tentunya sangat penting di dalam olahraga sepak bola. Lapangan terdapat 2 macam, yakni dengan rumput alami ataupun rumput sintesis. Untuk panjangnya kisaran 100 sampai 110 meter dan lebarnya 64 sampai 75 meter. Untuk panjang area kotak penalti 40,3 meter. Untuk lebar kotak penalti 16,5 meter. Untuk panjang kotak tendangan gawang 18,35 meter. Untuk lebar garis tendangan gawang 5,5 meter. Dan jarak titik penalti berada di 11 meter dari gawang. Dan untuk diameter lingkaran di tengah lapangan 9,15 meter. Untuk yang kedua adalah gawang. Gawang merupakan prasarana terpenting untuk tempat mencetak gol yang digasih jaring belakangnya yang terbuat dari besi dengan panjang 7,32 dengan tinggi 2,44 meter. Kemudian untuk jaringnya berguna untuk menahan bola supaya tidak jauh dengan lubang setiap kotak. Panjangnya 10 cm.
Yang ketiga adalah stadion. Stadion merupakan tempat yang paling penting bagi semua orang, penonton ataupun bahkan pemain sepak bola, serta lapangan pemain dan lain-lain yang berada di dalamnya. Yang keempat ialah tempat pemain cadangan. Tempat bench ialah tempat menunggu pemain cadangan ketika akan melakukan penggantian pemain serta kru dari tim tersebut. Yang kelima ialah kamar mandi dan locker room. Ruangan ini ialah digunakan untuk ruang ganti para pemain. Untuk yang keenam ialah kursi penonton. Kursi berguna untuk para pendukung dari masing-masing tim atau penonton, tetapi kursi tersebut ada yang permanen di tempat tersebut, ada juga yang semi permanen. Yang ketujuh ialah papan skor. Papan skor tersebut berada di atas para penonton yang tertancap, serta ada juga papan skor yang permanen. Selanjutnya yang 8 ialah tempat atau ruang VAR. Ini khusus hanya untuk orang atau jajaran pertandingan yang membantu wasit serta berjalannya pertandingan untuk mengawasi ketika ada pelanggaran. Yang kesembilan ialah musola. Musola merupakan tempat ibadah untuk penonton, ada juga yang untuk pemain, ofisial, dan lain-lain. Untuk yang ketiga atau yang terakhir adalah prasarana semi permanen. Prasarana semi permanen adalah fasilitas atau tempat yang bisa dipindahkan tetapi tidak mudah begitu saja. Contohnya prasarana semi permanen pada cabang olahraga sepak bola sebagai berikut. Yang pertama adalah tempat trofi atau piala. Tempat ini digunakan untuk menaruh bola dan trofi. Ketika pemain keluar, disitulah pemain langsung mengambil bola tersebut. Yang kedua adalah tiang bendera di sudut lapangan. Tiang ini digunakan untuk pembatas daerah gawang dengan garis samping yang terbuat dari PVC serta bendera terbuat dari kain. Yang ketiga adalah layar VAR. Layar ini digunakan jika